Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman para pengguna Microsoft Excel dimanapun Anda berada. Tak lupa doa ya, mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kali ini kembali saya ingin berbagi satu file Excel, tepatnya VBA Excel ya, yakni file penerimaan zakat fitrah. Kita langsung tampilkan aja, klik di sini. Nah, ini seperti ini user formnya. Ini sengaja saya buatnya ya versi saya aja. Jadi biar user formnya tampil, sheetnya juga terlihat juga gitu, nggak tertutupi oleh user form. Show modalnya saya buat false ya. Jadi walaupun user form ini tampil, kita tetap bisa masih masuk ke sheetnya, bisa mengedit atau mengetik atau apapun yang di sheet ini tanpa tertutup user formnya ya, jadi masih tetap tampil. Di sini di user form yang saya buat ini ada, pertama ada text box nomor ya, ini enable-nya saya buat false, jadi ini hanya tampilkan nomor urut aja, jadi tidak bisa dirubah. Terus di bawahnya ada text box nama. Ini untuk menginput nama muzakinya ya, nama jemaah yang melaksanakan zakat fitrah. Nanti akan tampil di kolom di sini ya. Di sini nama ini. Kemudian di bawahnya ada text box alamat. Nanti tampilnya di sini di kolom E. Kemudian ada option button 3 saya buat ya. Untuk zakat fitrahnya saya buat option button 3 pilihan. Yang pertama di sini saya menentukan jumlah zakat fitrahnya pakai beras yang 10.000 ya. Ini contoh aja. Jadi 3,5 liter kan berarti 35.000. Option kedua yakni ada yang zakat fitrah pakai beras 3,5 liter beras. Terus option button ketiga ini dibuat jika si muzakin atau yang melakukan zakat fitrah ini kan biasa ada yang makannya di atas yang ditentukan oleh panitia gitu kan. Misalkan panitia menentukannya pakai beras yang 10.000 per liter. Ternyata dia satu keluarga biasa makan yang 15.000 per liter gitu. Jadi diisinya nanti di sini, diklik di sini, tinggal jumlahnya 15.000 misalnya dia pakai yang 15.000 dikali 3,5 liter, berarti kan klik aja di sini 52.500 ya. Berarti kan 3,5 liter dari 15.000 gitu kan. Kemudian kita clear lagi, kita hilangkan. Di bawahnya ada tombol infak. Biasanya ada di tempat saya khususnya ya, biasanya tuh yang zakat fitrah pakai uang misalkan 35.000 ini uangnya tuh 50 ribuan, kan harusnya ada kembali 15.000 dan dia nggak mau ambil, misalkan udah diinfakkan aja. Nah inilah fungsinya dari kolom infak itu, misalkan uangnya nggak mau diambil, kembaliannya diinfakkan aja, berarti kita catat infaknya ada 15.000 di sini. Setelah selesai bisa langsung klik input, nanti akan tampil di sini. Seperti itu. Kemudian di sini bawahnya ada tombol input untuk menginput data yang sudah kita masukkan di atas tadi. Kemudian di sebelahnya ada tombol edit jika data yang sudah kita input ada perubahan gitu loh. Tombol edit. Nanti kita praktekkan ya terakhir ya. Kemudian di sebelahnya ada tombol hapus. Misalkan entah gimana caranya nggak jadi, atau mungkin ada yang double ya, kita inputnya double, yang satu harus kita hapus. Nanti
untuk menampilkannya kita pakai listbox, yang data yang ada di listbox ini ya. Untuk mengedit atau menghapus kita tampilkan dengan mengklik 2 kali nama yang sudah kita input di sini. Misalkan Ousmane Dembele, itu dia pakai beras 3,5 liter misalnya. Oh, ternyata salah input panitia, harusnya dia pakai uang 35.000. Kita klik aja nih si Ousmane Dembele. Nah, kita tampil di sini, kita rubah dia pakai uang, ternyata kita pilih yang ini. Terus uangnya pas 35.000, dia nggak ada infak, berarti infaknya kita tetap tulis namun angka 0 dan 0. Nah, untuk mengedit jangan klik input, dia akan bertambah kalau diklik input. Kita update di sini, jadi merubah data yang sudah ada. Kita update. Nah, langsung di sini ada notif, data udah diupdate bro. Oke, kita lihat Ousmane Dembele mana tadi. Nah, kan tadinya dia pakai beras 3,5, sekarang udah berubah jadi uang. Kita lihat di sheetnya juga sudah berubah ya. Tadinya 3,5 liter, sekarang sudah uang 35.000. Kemudian di bawah tombol hapus ada tombol clear form di sini untuk mengosongkan text box ataupun option button yang sudah kita isi tadi ya. Misalnya kita mau melihat Haji Abdul Ghani di sini akan datang. Kalau sudah selesai ngelihat doang, ya udah kita clear lagi, pencet ini aja, clear form, dia kosong-kosong semua. Kemudian di bawahnya ini yang berwarna merah, ini dipakainya paling setahun sekali ya. Ini tombol untuk menghapus semua data. Jadi misalkan kita mau buat tahun baru gitu ya, untuk tahun depan gitu kan, tahun 2024 misalnya Idul Fitri ya, atau Ramadan ya, tahun 2024. Ini kan kita copy data yang dari tahun ini 2023, ini kan udah ada datanya. Kalau kita mau menghapus semuanya gitu kan, kita blok. Kalau misalkan datanya sampai 1000-an lebih gitu kan, kayaknya manjang gitu ke bawah. Udah, nanti teman-teman klik ini aja, ini akan terhapus semua 0 lagi gitu. Ini makanya saya kasih tombol merah. Jadi kalau kita klik di sini ada konfirmasi dulu, semua data mau dihapus, ente yakin? Makanya ada notif 2 kali, konfirmasi dulu dia, sebab kalau sekali klik langsung terhapus, ternyata salah pencet kan, aduh repot data, ya udah nggak jadi, no. Kemudian di bawahnya ada listbox. Ini listboxnya saya tampilkan karena kecil ya user formnya, menyesuaikan sheet aja, jadi bisa digeser kalau untuk menampilkan semuanya. Cuma ya udah begini aja. Ini kan keperluannya kayak untuk tadi mengedit dan menghapus data yang kita sudah input gitu. Nanti kita praktekkan untuk menginput ya. Kemudian di bawahnya ada tombol tutup form. Ini untuk menutup user form ini ya. Kita klik, dia akan tertutup. Sebelum kita praktekkan, kita masuk ke sheetnya dulu. Jadi nomor urut sudah saya pakai rumus row ya. Jadi jika if D3 tidak sama dengan kosong, maka row dikurang 2. Ini kan karena ada di baris 3, berarti dikurangi 2 baris, berarti dia nomor 1 gitu kan. Jika D3 itu maksudnya ini, kalau di sini ada datanya, ada namanya, maka dia akan nomor 1. Begitupun ke bawahnya semua akan mengurut otomatis ya. Kalau kok ininya di sebelah ini kosong, dia juga akan kosong. Kalau ada, berarti dia menambah dari data di atasnya. Kemudian di kolom ini ada alamat. Nah, itu yang tadi saya bilang, text box alamat nanti tampilnya di sini. Kemudian untuk text box uang, baik yang option button 1 ini ataupun option button di atas 35.000 yang ketiga ini yang berupa uang, itu akan tampilnya di kolom F ini. Akan tampil uang tuh di sini, baik yang 35.000 ataupun yang ini ada 70.000 tuh dia pakai beras yang 20 ya. Contoh, ini contoh aja. Berarti kan 3,5 liter tuh jadi 70. Nah, ini yang contoh beras 15.000 tadi ya, yang kita sudah buat.
Kemudian kalau untuk option button kedua, ini yang memakai beras zakat fitrahnya itu akan tampilnya di sini. Jadi begitu dia beras, maka di sininya kosong. Begitupun sebaliknya, kalau dia uang, maka di beras dia akan kosong. Nah, ini infak yang seperti saya jelaskan tadi, ini akan tampilnya di kolom H ini. Kemudian di sebelahnya ini ada rekap. Ini ada jumlah uang secara keseluruhan, jadi setiap di input data baru dia akan bertambah otomatis di sini, menjumlahkan otomatis. Juga ini uang ya, untuk yang uang. Terus untuk jumlah beras juga sama, dia akan menjumlahkan terus selama kita menambah data yang berzakat fitrah ya. Juga sama di jumlah infaknya yang ini, dia akan terus menjumlahkan maksudnya. Sama dia ini jumlah muzaki atau jumlah yang berzakat fitrah yang kita terima, ini juga akan update jumlahnya ya. Sini rumusnya saya tambahkan orang, jadi sini sesuai nomor yang sudah dibuat 20 ya, dia akan tampil 20 orang. Kemudian di bawahnya ini saya buat, ini hanya pengganti kalkulator aja. Misalkan kita mau mengetahui jumlah nomor yang jumlah uang atau beras infak sesuai nomor tertentu aja ya. Misalkan dari nomor, kita mau tahu nih dari nomor 1 sampai 10, bisa sih kita lihat, kita blok di sini bisa ya. Kita lihat di bawah sini itu tampil ya 280. Tapi kalau misalnya nggak mau ribet, kita bisa misalkan banyak gitu kan bloknya. Misalkan dari nomor 1 sampai 15, kita klik aja nomor 1 di sini. Kita mau hitung sampai nomor 15. Kita enter, nah dia akan tampil jumlah uangnya 1 sampai 15 berapa, jumlah berasnya 1 sampai 15 itu berapa, juga termasuk infaknya berapa sih nomor 1 sampai nomor 15. Kita langsung otomatis menjumlahkan ya, sesuai berapa baris yang kita inginkan gitu. Ya udah, kita langsung praktekkan aja contoh, 3 contoh berarti ya, baik yang uang yang ditetapkan panitia maupun yang berupa beras, dan juga ada yang berupa uang tapi di atas ketentuan panitia. Misalkan kita masukkan data, kita fokus klik di sini, nama kita input misalnya namanya siapa ya, Intan Widuri contoh ya, alamatnya Jalan Bulan-Bulan misalnya, nomor 13, dia pakai uang 35.000. Dia kalau sudah terpilih option button kan, salah satunya dia akan langsung fokus ke text box infak ya. Misalkan infaknya dia kosong, dia ngasih uang pas 35.000, berarti ini kita ketik 0. Kalau misalnya kita nggak ketik 0, di sini saya udah kasih notif. Misalkan dia nggak ngasih infak, langsung di input, klik input, dia akan notif keluar, ada infak nggak? Kalau nggak ada, di kolom infak ketik angka 0 gitu. Ya udah, ini mencegah biar nanti kalau ada yang infak nggak kelupaan buat masukin gitu loh. Itu nih kenapa saya buat notif seperti itu, karena kan berapapun infaknya, mau 5.000 kita kan harus catat ya kan, jangan sampai lupa, itu kan titipan orang. Jadi kita tulis misalkan nggak ada infak 0, kita input, nah dia langsung bertambah di nomor 21, Intan Widuri, Jalan Bulan-Bulan nomor 13, jumlah uang 35.000, nggak, infaknya 0, nggak ada ya. Kemudian kita contohkan lagi yang pakai beras misalnya, kita masukin namanya siapa ya, Tini Sukaisi misalnya ya. Ini contoh, kalau ada yang sama sorry. Jalan Blitar misalnya, Blitar nomor 90 lah, kita pencet langsung. Kita pilih yang beras. Ini kalau mau pakai mouse teman-teman bisa pilih begini, tapi kalau mau pakai keyboard teman-teman dari atas tadi bisa pakai tab ya. Misalkan dari sini, kalau sudah selesai pakai tab, mau men-select itu bisa pakai ini
tombol spasi ya, kita pilih, pencet aja spasi. Nah, dia langsung terselect di 3,5 liter dan langsung fokus ke tombol infak. Ada infak gak gitu? Enggak, dia ngasih beras doang. Ya udah, berarti 0. Jangan lupa klik 0. Setelah itu kita tap lagi kalau pakai keyboard, berarti beralih ke input, kita enter aja. Nah, sini langsung tampil nomor 222 Tini Sukayasi, Jalan Blitar nomor 90, 3,5 liter beras. Tampilnya di sini 0 gitu ya, nggak ada infak. Kemudian satu contoh lagi untuk yang di atas ketentuan panitia, dalam hal ini yang saya buat di atas 35.000 misalnya. Kita buat Vicky misalnya, namanya Vicky Devianto, alamatnya Jalan Kalibaru Timur, nomor 20 lah. Dia kita tap. Nah, kita pilih dengan mencet tombol select. Nah, langsung fokus ke text box uangnya berapa gitu kan. Dia pakai yang 15.000 misalnya, itu berarti total 3,5 liter kali 15 tuh 52.500 ya. Berarti kita tulis di sini 52.500. Ini sudah saya buat formatnya ada titik ya setiap ribuan. Kita tap lagi di infaknya, ternyata dia kasih uangnya 70, 50 dan 20 ribuan gitu kan. Berarti ada sisa uang 17.500 ya. Itu diinfakkan aja, dia nggak mau ambil misalnya. Ya udah, kita tulis infaknya di sini 17.500. Kita pencet tab, kita enter inputnya. Nah, di sini langsung tampil Vicky Devianto, Kalibaru Timur, 52.500, infaknya 17.500. Kemudian misal kita ada yang mau diedit misalnya ya, di sini kita cari yang mau diedit, misalkan si Tini ya, Tini Sukayasi. Dia ternyata ada infak, panitia kelupaan. Ada infak, selain Jakarta tertulisnya dia ada infak si Tini ini 20.000 misalnya infaknya, atau 50 lah ya. Jadi kita pakai listbox ini, kita klik aja 2 kali di nama si yang akan kita edit, si Tini ini ya. Nah, dia akan tampil di sini. Misalkan entah mau ngedit nama atau mau ngedit alamat, terserah ya. Atau di sini kita contohkan edit, dia ternyata ada infak. Infaknya misalnya 50.000 ternyata. Ya, teman-teman jangan mencet input ya, karena ini akan menampilkan data baru kalau di input. Kalau mau edit berarti di sini kita klik edit. Ini kalau datanya ada berubah menjadi update. Ya udah, kita klik update. Di sini langsung keluar notif, data udah diupdate bro. Oke. Nah, ini nomor 22 tadi, ini Sukayasi, sekarang ada infaknya 50.000. Nah, kemudian kita praktekkan tombol hapus ya. Tombol hapus misalnya entah gimana, atau panitia double masukinnya misalnya, atau hal lainnya nggak jadi, dia mau infaknya pindah misalnya ke masjid lain. Ini tombol hapus yang saya buat, ini nggak mengurangi baris ya. Jadi cukup menghapus data yang ada di tabel yang kita buat ini aja. Jadi baris-baris data sebelahnya itu nggak akan ikut terhapus ya. Dia hanya menghapus value yang ada di sini aja. Jadi kalau yang pernah mungkin teman-teman saksikan di tutorial VBA, tombol hapus tuh, itu dia pakai entire row ya. Nanti teman-teman mau bisa lihat aja di di Visual Basicnya di sini. Jadi tombol hapus yang saya buat, mana tombol hapus? Nah, ini TBL hapus. Itu hanya mengosongkan seperti ini ya, sel 2, jadi hanya kita kosongkan aja sesuai sel yang kita inginkan aja. Kita praktekin deh ya. Misalkan kita mau hapus si Haji Abdul Ghani nih, kita lihat Haji Abdul Ghani nomor 9, berarti yang ini kita sama kayak edit tadi, kita klik 2 kali, kita tampilkan di atas ini.
Nah ini nggak jadi, kita mau pencet hapus, kita klik hapusnya. Notif pertama akan keluar konfirmasi Haji Abdul Ghani mau dihapus dari rekap zakat fitrah, yakin nih gitu. Kalau kita nggak yakin, nggak jadi deh, dia ternyata infak di sini, ya udah no aja, dia akan langsung clear. Ternyata bentaran balik lagi, ternyata jadi deh, nggak jadi di sini, ya udah berarti kan harus dihapus. Ya udah kita klik 2 kali lagi listboxnya, setelah tampil kita hapus, konfirmasi penghapusan aja, bukannya mau dihapus, yakin, ya udah yakin, kita klik yes. Nah maka dia langsung hilang dan baris-baris di bawahnya langsung otomatis naik, nomor juga tetap berurutan menyesuaikan ya. Jadi seperti itu. Haji Abdul Ghani tadi nomor 9 udah hilang ya, diganti Yudi Guntara. Jadi nah ini pun nggak hilang ya, tadi nomor 9 harusnya di sini nih, harusnya terhapus tapi enggak ya, cukup mengosongkan value yang ada di tabel kita aja ini. Jadi seperti itu. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ini sih variasi aja. Jadi setiap kursor saya arahkan ke tombol-tombol tuh, tombol-tombolnya berubah warna. Ini untuk variasi aja. Di sini saya custom. Ini setiap kita arahkan kursor mouse-nya, dia akan tombol-tombol ini akan berubah warna kuning ya. Kecuali hapus semua data ini karena ini kan tombol penting ya. Bahaya kalau kita klik nanti terhapus semua. Kalau sekali sih masih ada konfirmasi. Nah, jadi kalau termasuk tombol tutup form ini ya, yang tadinya hitam tulisannya putih, begitu diarahkan mouse-nya berubah warna kuning, tulisannya jadi hitam. Kita klik, ini akan menutup user form-nya. Jadi seperti itu. Maaf kalau kepanjangan. Yang mau mendownload, linknya saya taruh di deskripsi ya, teman-teman nanti bisa download. Nama filenya file zakat fitrah, sebagaimana biasa seperti yang saya bilang di video sebelumnya, filenya itu berupa XLSM, jadi yang tipe makro ya, bukan XLS biasa. Kurang lebihnya mohon maaf kalau teman-teman nanti misalnya lupa saya mau mengcustom, misalkan di daerah teman-teman itu bukan 35 ya atau 45, ya udah teman-teman rubah aja di Visual Basic-nya di sini. Pertama ditampilkan dulu view objeknya. Di sini ketik manual berapa jumlah yang teman-teman mau, misalkan di 45 atau berapa ya, ketik aja sekali terus diganti berapa jumlahnya gitu kan. Sama teman-teman cari aja di coding, baik di list box-nya itu juga ada. Nanti yang tertera 35.000 diganti aja jumlahnya sesuai yang ketentuan teman-teman buat ya, nanti untuk zakat fitrahnya misalnya 35 ya udah ganti. Pokoknya yang tertera 35.000 diganti aja. Dicari aja pelan-pelan codingnya. Di sini ada kalau 3,5 liter itu udah umum, itu udah ketentuan ya, ketentuan mutlak ya, itu 3,5 liter. Ya udah cari aja pelan-pelan di list box double klik, kemudian di tombol input, mana TBL input. Nah di sini tertera 35, ganti aja 35. Ini di tombol edit juga sama, ada tertera 35.000. Kalau nggak salah ada di tombol ceng. Nah untuk TBR nomor ceng ya, sini yang tertera 35.000 diganti aja sesuai jumlah yang teman-teman tentukan. Itu aja. Mudah-mudahan sekali lagi ini manfaat, bisa teman-teman gunakan untuk kegiatan zakat fitrah di masjid atau musola yang teman-teman kelola ya. Itu aja kurang lebihnya. Jika ada kekurangan saya minta maaf. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, tulis saya di kolom komentar. Insya Allah mudah-mudahan kalau memang saya bisa jelaskan, saya jelaskan. Kalau enggak ya udah kita cari bareng-bareng. Saya cari tahu. Maklum masih belajar ya, kita sama-sama belajar. Itu aja kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.